Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Mahfud MD bantah rezim Jokowi anti-Islam. Presidennya rajin sholat, menterinya puasa Senin Kemis ya. Jadi satu hal ketika ada penyampaian ya tuduhan anti-Islam langsung dibantah oleh Mahfud MD dengan bantahan yang tentu saja memberikan citra positif bahwasanya pemerintah itu tidak anti-Islam. Tapi apa faktanya seperti itu? Ya, padahal banyak sekali ya realitas yang mengatakan tidak demikian. Ya, langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh tv1news.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas ya. Jakarta, tv1news.com. Menko Polhukam Mahfud MD tak habis pikir dengan isu pemerintahan rezim Presiden Joko Widodo anti-Islam. Menurutnya semua jajaran pemerintahnya rajin beribadah. Saya lalu berbicara kepada publik, kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-Islam. Gimana bilang anti-Islam, wong presidennya rajin sholat, para menterinya puasa Senin Kemis, sholat kalau waktunya sholat, ujar Mahfud MD dalam YouTube Sekretariat Kabinet dikutip Sabtu. Mahfud MD mengaku punya pengalaman berkesan sekaligus bikin kaget saat pertama kali mendampingi Presiden Joko Widodo. Jokowi pergi melakukan kunjungan kerja. Kejadian itu, kata Mahfud, ketika mendampingi Presiden Jokowi menghadiri KTT ASEAN di Thailand. Saat itu dirinya baru ditunjuk sebagai Menko Polhukam dan langsung diminta mendampingi. Mahfud mengatakan Jokowi masih saja sempat untuk melangsungkan sholat di tengah kesibukan agenda yang dijalani. Satu saja ya keluar negeri, Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga, duduk di forum internasional pun waktunya sholat dia sholat. Itu pengalaman pertama saya kaget ya. Saya belum sebulan di Menko Polhukam berangkat ke KTT ASEAN di Thailand, kata Mahfud. Saat forum KTT ASEAN berlangsung, tiba-tiba Presiden beranjak keluar ruangan, lantas dia bertanya kepada Menlu Retno Marsudi kemana Presiden pergi. Menlu menjawab Presiden Jokowi keluar sebentar saat untuk melaksanakan sholat. Kan rombongan Pak Jokowi di depan, lalu di belakangnya ada saya. Bu Retno sedang acara Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. Saya disuruh maju oleh Bu Retno. Maju Pak. Loh Bu, saya duduk sama presiden-presiden itu. Presiden Jokowi kemana? Sholat Pak, kata Mahfud. Kemarin di Kamboja juga begitu, diberi waktu makan siang 1 jam, Pak Jokowi makannya 20 menit saja, 40 menit sisanya itu sholat, terang dia. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan ini ya, kalau kita melihat konteksnya adalah wawancara dan ada pertanyaan yang terkait tuduhan bahwasanya pemerintah Presiden Jokowi itu anti-Islam gitu ya. Kemudian hal yang normatif ya untuk Mahfud MD yang ada di kekuasaan langsung ya menimpalinya untuk memberikan klarifikasi bantahan yang tentu saja ya menguntungkan bagi pemerintah yang Mahfud MD masuk di dalamnya. Di antaranya ya tentu saja sholat gitu ya, menterinya rajin puasa gitu ya. Nah ini tuduhan yang sering disampaikan dan baru kesempatan mungkin kali ini yang ada pertanyaan ingin mempertanyakan secara tajam kepada pemerintah yang diwakili oleh Mahfud MD dalam YouTube Sekretariat Kabinet. Ya ini memang kalau kita melihat tuduhan-tuduhan ini ya adalah gambaran yang disampaikan oleh publik melihat kondisi realitas ya kinerja Presiden Jokowi yang ada kecenderungan untuk ya tidak ramah kepada Islam ya. Jadi memang tidak anti kepada Islam itu bukan dilihat dari ya tentu saja aktivitas individu yaitu sholat, puasa, tapi ya kebijakan ya realitas di lapangan itu yang publik melihat seperti itu ya. Banyak contohnya gitu ya, dan Pak Mahfud ya tidak
harusnya tidak menutup mata. Banyak kejadian yang harus disampaikan secara belak-belakan, bahwasanya meskipun gitu ya, ini berbicara kebijakan negara, kebijakan pemerintah yang harusnya disampaikan secara jujur, bahwasanya ada yang tidak sesuai ataupun mengebiri Islam gitu ya. Nah, misalnya bagaimana perlakuan ya tentang ormas Islam ya. Baru dari pemerintahan Presiden Jokowi ini ya, 2 ormas Islam berturut-turut itu dibubarkan dengan alasan yang tidak jelas ya, yaitu HTI dan FPI. HTI disampaikan ya dibubarkan dengan alasan yang harusnya ya melalui due process of law, tapi itu tidak terjadi gitu ya. Dan kemudian dikeluarkan aturan-aturan yang seenaknya gitu ya, tanpa melalui proses due process of law ya. Kemudian disampaikan dibubarkan saja ya, padahal kalau kita melihat putusan ya Mahkamah Agung itu hanya mengabulkan putusan dari PT UN, yaitu mencabut badan hukum ya. Tidak ada amar putusan dalam pengadilan itu yang menyampaikan HTI adalah organisasi terlarang dan harus dibubarkan. Pun juga ormas Islam yang lain ya, FPI ya, dikarenakan tidak mempunyai SKT ya. Karena padahal kita ketahui dan Pak Mahfud juga pasti paham bahwasanya SKT untuk ormas itu ada atau tidak adanya SKT itu, ormas itu harus tetap bisa jalan gitu ya. Cuma bedanya ketika ada mempunyai badan hukum atau terdaftar ya, mendapatkan bantuan dari pemerintah ya, itu dibubarkan ya di masa pemerintahan Presiden Jokowi, HTI, FPI ya. Kemudian apalagi ya, banyak gitu ya, bagaimana ulama-ulama itu dikriminalisasi ya, padahal tidak melakukan tindak kriminal ya. Habib Rizik, Habib Bahar bin Smith ya, itu sudah cukup sebagai tokoh ataupun ikon dari tokoh Islam yang harusnya dirangkul malah digebuk ya. Nah, kita flashback ya, bagaimana perlakuan kepada Habib Rizik pada saat ya pelanggaran protokol kesehatan, yang hanya menyampaikan saya sehat ya, divonis ya 6 tahun ya, dituntut 6 tahun, divonis 4 tahun, kemudian dipotong setengahnya karena hakim melihat adanya ya kesalahan. Nah, kalau ada kesalahan kenapa tidak dibebaskan secara penuh gitu ya, hanya dikasih korting setengah. Pun juga ini juga menimpa kepada Habib Bahar bin Smith yang juga cukup ulama yang populer ya, kemudian juga menyampaikan kritik pedas kepada pemerintah, khususnya terkait kasus kilometer 50 yang banyak kejanggalannya. Hanya menyampaikan apa yang sudah ada dalam buku putih kasus kilometer 50 ya, dikriminalisasi dengan ujaran kebohongan yang menimbulkan keonaran ya. Jadi pasal 14-15 ini sudah menjadi langganan ya, bukan hanya ulama ya, tapi juga para aktivis yang aktivitasnya itu tidak sesuai dengan keinginan kekuasaan ya, dikriminalisasi gitu ya. Maka wajar gitu ya, Freedom House kita ya secara umum ya menilai ya, mendapatkan nilai 59 dari range 0 sampai 100, artinya kita partly free, separuh bebas ya. Nah, kalau angkanya sampai 50 berarti kita berujung kepada negara otoriter ya. Sebenarnya banyak ya, jadi bukan dikaitkan saja terkait ketakwaan individu ya, orang rajin sholat ya, orang rajin puasa, tapi juga banyak orang rajin sholat dan puasa ya, tetapi juga bermaksiat ya. Banyak juga para pejabat yang melakukan ibadah melalui harta yang haram, harta riba, harta hasil korupsi ya. Bagaimana kita memandang itu ya. Jadi dosa anak manusia itu sudah lengkap dan beraneka ragam gitu ya. Jadi segala hal itu sudah ada di dunia ini gitu ya. Jadi tidak bisa dipandang bahwa seseorang itu sholat rajin ya, tetapi
apa namanya, tidak juga memberikan jaminan bahwasanya dalam menyampaikan kebijakan itu ya sangat tidak pro kepada Islam ya. Nah, misalnya terkait apa namanya, kasus yang heboh gitu ya, yang dilakukan oleh Warbiakan ya pada kasus Adan ya, Adan yang disampaikan ya menyamakan antara Adan dengan gonggongan anjing misalnya ya, bagaimana hingga saat ini belum ada yang dihukum, padahal mayoritas ya sudah dilaporkan dan sudah mencederai ya perasaan umat Islam terkait simbol-simbol Islam ya. Justru ada perlakuan khusus karena Menteri Agama itu ya bagian dari pemerintah ya, harusnya ya kalau kita berdasar pada kedaulatan di tengah rakyat ya, rakyat melihat itu ada pelanggaran ya harus dihukum ya sesuai dengan fair gitu ya, fair ya, adanya ujaran kebencian yang bermotif sara gitu ya, suku agama, ras, dan antar golongan. Jadi perlakuan hukum itu tidak sesuai ya, tidak adil ketika yang melanggar itu pemerintah mendapat keringanan bahkan bebas, dan sekarang tidak ada gitu ya kelanjutan kasus ya Adan yang dianalogikan ya dengan yang sudah ada gitu ya. Kemudian juga bagaimana perlindungan ya terkait para ustadz kita ya, misalnya ketika Ustadz Abdul Somad gitu ya, yang beberapa waktu lalu ya dilarang untuk masuk Singapura ya, kemudian ada dugaan ini terkait dengan titik gitu ya. Nah, tidak ada perlindungan ataupun dukungan gitu ya, malah lebih mengikuti ataupun mendukung keputusan dari pihak Singapura ya. Jadi banyak hal yang termasuk juga beberapa waktu lalu ketika ketika ramai masalah kerudung ya di suatu sekolah di Sumatera itu, kemudian langsung reaksinya cepat ya, dan akhirnya muncullah SKP 3 menteri antara Menteri Agama ya dan Menteri apa gitu ya, yang akhirnya memberikan sikap keras ya untuk tidak memaksakan ya, untuk siswa berkerudung gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang berkaitan kita pandang itu ya merugikan umat Islam ya, dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas individu, karena banyak juga gitu ya para pejabat publik itu yang melakukan aktivitas ibadah gitu ya, pada saat yang sama melakukan kemaksiatan yang lain ya, dosa yang lain ya, itu dosa riba ya, riba itu dosa yang besar gitu ya, dan masuk dalam 7 induk dosa besar ya. Bahkan mayoritas ya koruptor itu ya, karena Indonesia adalah mayoritas negara Muslim ya, yang melakukan korupsi itu ya orang Islam gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya ya aktivitas individu untuk kebiasaan orang melakukan ya hal yang sama di saat yang sama, yaitu melakukan aktivitas kemaksiatan. Jadi ini perkara yang beda antara kebiasaan Presiden Jokowi dan juga menteri-menterinya yang melakukan ibadah ya, tidak menjamin bahwasanya kebijakannya itu ya sangat benar-benar ramah dengan Islam, terutama ramah kepada ulama, terutama pula ya kepada aktivis, karena aktivis itu ya juga rata-rata Muslim gitu ya, yang mereka juga dikriminalisasi ya dengan pasal-pasal yang menyebarkan ujaran kebohongan yang menimbulkan keonaran ya. Pun ketika menyampaikan kritik tentang IKN, misalnya Bang Edi Mulyadi ya, ada potensi bahaya kalau ini diteruskan ya, IKN ya juga dikriminalisasi gitu ya.
Jadi inilah ya contoh-contoh yang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Jadi kita tidak bisa menampik gitu ya, ketika seseorang itu sudah masuk kekuasaan, dukungan itu apa namanya, bersifat independen itu sangat susah ya. Contohnya sekarang Pak Mahfud yang menyampaikan ya tidak anti Islam ya, yaitu susah gitu ya untuk menyampaikan kebenaran di dalam kekuasaan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.